Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan King Master Math, masih dalam pembahasan tuntas trigonometri 2, khususnya aturan sinus dan aturan kosinus matematika wajib kelas 10 SMA tahun pelajaran 2022. Untuk pembahasan ini masih new ya, masih baru dan masih hot. Alhamdulillah sudah masuk dalam video yang ke-10 ya. Untuk video yang ke-10 ini kita masuk ke pembahasan mengenai trigonometri yang kedua ya, yaitu khususnya aturan sinus dan aturan kosinus yang akan dipersembahkan oleh King Master Math, media belajar matematika online gitu ya. Oke, untuk video-video sebelumnya silakan bagi yang baru menonton silakan bisa mempelajari menonton video-video pembelajaran mengenai materi trigonometri kelas 10 matematika wajib ya. Untuk link videonya di kolom deskripsi, silakan dikepoin ya, dibuka-buka dan ditonton videonya ya. Oke, kita masuk ke pembahasan materinya dan nanti ada latihan-latihan soalnya. Untuk yang kedua ini kita masuk akan membahas mengenai aturan sinus, aturan kosinus dan luas segitiga. Tapi untuk video yang ke-10 ini kita akan berkonsentrasi mengenai aturan sinus dan aturan kosinus itu ya. Untuk luas segitiga sendiri nanti kita akan membahas di video berikutnya, yaitu video yang ke-11. Rencana seperti itu ya. Silakan ditunggu saja. Maka bagi kalian yang baru pertama kali menonton video ini silakan di subscribe channelnya ya. Jadi bagi yang pemula, bagi yang pertama kali menonton video di channel King Master Math, silakan subscribe channel King Master Math, dan di pojok kanan bawah itu ada tombol notifikasi, silakan diklik untuk semua saja. Agar apa? Agar ketika King Master Math membuat video-video terbaru, kalian semua secara otomatis mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan dari King Master Math kalau ada video pembahasan terbaru dari channel King Master Math gitu ya. Oke, yang pertama kita bahas aturan sinus. Aturan sinus pada segitiga ABC berlaku aturan sinus sebagai berikut ya. Bunyinya seperti ini. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C ya. Ini bunyi dari aturan sinus. Aturan sinus berlaku pada setiap segitiga. Aturan sinus digunakan untuk menentukan unsur-unsur yaitu sisi, sudut yang lain dalam segitiga apabila sebagian unsurnya telah diketahui. Kemungkinan unsur-unsur yang diketahui yaitu sisi, sudut, sudut, kemudian sudut, sisi, sudut, dan yang terakhir sisi, sisi, sudut. Nah, untuk segitiganya seperti ini ya. Jadi ini segitiga sembarang, ini ada sudut A, berarti ini namanya sisi A. Di sini ada sudut C, berarti ini namanya sisi C. Kemudian di sini ada sudut B, berarti di sini namanya sisi B. Begitu ya, kurang lebihnya. Jadi nanti ketika ada segitiga, sisinya belum diketahui sisi apa ya, kasih saja sesuai dengan sudutnya. Tapi kalau sisi ditulis dengan huruf kecil, kalau sudut ditulis dengan huruf besar. Begitu ya. Jangan lupa ini silakan diingat-ingat, dipahami betul isi dari aturan sinus, yaitu berbunyi A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Kalau hurufnya kecil itu menandakan lambang dari sisi, kalau hurufnya besar
itu menandakan lambang dari sudut, begitu ya. Oke, berarti ini sisi A per sin sudut A gitu maksudnya, sama dengan sisi B per sin sudut B sama dengan sisi C per sin sudut C, gitu ya. Ini bunyi dari aturan sinus. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu aturan kosinus. Untuk rumusnya bagaimana? Perhatikan, ini ada 3 rumus ya. Aturan kosinus pada segitiga ABC berlaku aturan kosinus berikut. Oke, kita ulang. Yang pertama adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat sama dengan 2BC kali cos A. Berarti ini sudut ya, kalau besar sudut. Kalau kecil-kecil seperti ini berarti ini perwakilan atau notasi dari sebuah sisi segitiga. B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC kali cos B, gantian gitu ya. Kemudian C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB kali cos C. Nah, ini adalah 3 rumus aturan kosinus. Setiap aturan sinus, aturan kosinus juga berlaku pada setiap segitiga. Aturan kosinus digunakan untuk menentukan unsur-unsur segitiga, yaitu sisi atau sudut, jika diketahui apa? Sisi, sudut, dan sisi, atau sisi, sisi, dan sisi. Ini menggunakan aturan kosinus. Oke, biar lebih jelas kita masuk ke contoh soal yang pertama. Diketahui segitiga KLM ya, gambarnya seperti ini, mempunyai besar sudut K, ini sudut K-nya 45 derajat, dan sudut L mana ini ya, sudut L-nya ini yaitu sebesar 105 derajat. Jika panjang sisi LM, berarti ini LM-nya ini ya, LM-nya adalah 12 cm. Tentukan panjang sisi KL. Oke, yang ditanyakan adalah KL, berarti ini atau sama saja sisi M gitu ya. Oke, berarti berarti kira-kira ini menggunakan apa? Ini nanti menggunakan aturan sinus ya. Bahwasanya karena yang dicari M, berarti kita bisa menggunakan ini K sama ini berarti sisi K ya. Berarti ini nanti M per sin M besar gitu ya, sama dengan K per sin K. Nah, berarti M-nya kita cari dulu ya. K-nya sudah diketahui, sin K apa sudut K-nya juga sudah diketahui. Kemudian berarti kita tinggal mencari sudut M-nya ini. Nah, untuk mencari sudut M-nya, karena yang dua sudut sudah diketahui, berarti kita bisa mencari sudut M-nya. Diketahui bahwasanya sudut K ditambah sudut L ditambah sudut M itu sama dengan 180 derajat. Kenapa? Karena bangunnya merupakan sudut segitiga. Karena jumlah sudut segitiga itu seluruhnya adalah 180 derajat. Berarti ini 45 ditambah 105 plus M sama dengan 180. Berarti 150 plus M sudut M sama dengan 180. Sudut M sama dengan 180 min 150. Berarti ketemu sudut M-nya adalah 30 derajat. Berarti ini adalah 30 derajat. Sehingga kita bisa masukkan saja gitu ya. M karena ini M yang dicari, berarti tulis saja M per sin M 30 derajat sama dengan K. K itu mana? K 12 per sin K, berarti sin K itu 45 derajat gitu toh. Berarti M sama dengan sin 30 setengah, berarti setengah dikali 12 per berapa ini? Sin 45 setengah akar 2. Corek berarti 12 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Ini akar 2 kali akar 2, 12 dibagi 2, 6. Berarti 6 akar 2. Nah, sama toh? Oke. Berarti jawabannya adalah 6 akar 2. Ini untuk
panjang sisi M-nya. Begitu. Ini cara mencari menggunakan aturan sinus. Gitu ya. Saya kira bisa dipahami. Kita lanjut untuk contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, diketahui, perhatikan gambar berikut ini ya. Di sini ada segitiga. Segitiga sembarang. Di sini sudut P-nya diketahui 120 derajat. Kemudian sisi PQ-nya 6, sisi PR-nya 4 ya. Yang ditanyakan apa ini? Panjang sisi QR berarti ini ya. Kemudian nilai sin R. R berarti sudutnya ini ya. Oke, ini berapa gitu ya. Nah, di sini sudah ada ya. Oke. A, panjang sisi QR dapat diperoleh menggunakan aturan kosinus gitu ya. Oke, berarti kita bahas lagi ya saja. Jawab gitu ya. Berarti karena yang ditanya ini apa ini? QR ya, atau P kecil, berarti P kuadrat sama dengan gitu ya. P kuadrat sama dengan ini berarti R gitu ya, R kecil, ini berarti Q kecil. Nah, biar mudah. Berarti P kuadrat sama dengan R kuadrat. R kuadrat ditambah Q kuadrat dikurangi 2 RQ. Nah, RQ dikali cos apa? Cos P gitu ya, P-nya besar. Berarti R kuadrat 6 kuadrat 36 ditambah Q kuadrat 4 kuadrat 16 dikurangi 2 kali R. R6 dikali Q 4 dikali cos P. Berarti cos 120 derajat gitu ya. Oke, berarti 36 ditambah 16 berapa? 36 ditambah 16 berarti 52 dikurangi ini 12 kali 4 ya, 48 dikali cos 120. Cos 120 itu berarti cos sama saja cos 60 ya. Cos 60 itu berapa? Cos 60 adalah setengah. Cos 60 itu negatif ya, negatif setengah. Bentar, negatif setengah. Nah, cos 120 itu adalah cos setengah, berarti sama dengan ini kali 52 ditambah gitu ya, 24. Nah, berarti sama dengan 76. Nah, berarti artinya apa? Artinya P-nya itu sama dengan akar 76. Akar 76 itu berapa? Akar 76 adalah 2 akar 19. Begitu, berarti panjang sisi RQ gini ya. Ini berarti 2 akar 19 ya. Oke. Sekarang yang ditanyakan adalah sin R. Oke. Sin R berarti memakai perbandingan gini ya. Pakai aturan sinus begitu ya. Berarti karena ini sudah ketemu, berarti pakai aturan sinus. Berarti ini sudah ada ya. Pada segitiga PQR berlaku aturan sinus gini ya. PQ mana PQ? PQ. Oke, ini ya. Berarti PQ per sin R, betul? Sama dengan QR. Nah, ini QR per sin P gitu ya. Oke. Berarti jika dan jika PQ-nya 6 per sin R ya, sama dengan QR-nya 2 akar 19
per sin P, berarti sin 120 derajat. Berarti ini kali silang, 6 kali sin 120 derajat sama dengan 2 akar 19 kali sin R. Oke, sin 120 itu setengah akar 3 ya. Berarti sama dengan 2 akar 19 kali sin R. Ini coret berarti tinggal 3 akar 3 sama dengan 2 akar 19 kali sin R gitu ya. Berarti sin R sama dengan 2 akar 3 Oke, dibanding 2 akar 19 ya. Kemudian dikalikan dengan akar sekawannya, berarti dikalikan akar 19 kali akar 19. Berarti sin R sama dengan 3 akar 57, itu didapat dari 3 kali 19. 3 akar 57 dibanding 38 itu diperoleh dari akar 19 kali akar 19 itu 19 kali 2 itu 38 gitu ya. Oke, jadi nilai sin R adalah 3 akar 57 per 38 gitu ya. Saya kira bisa dipahami. Ini ya dua contoh soal yang disajikan oleh King Master Math. Mudah-mudahan bisa membantu dalam memahami aturan sinus dan kosinus gitu ya. Sekarang kita latihan soal dulu ya. Oke, di sini King Master Math menyajikan kurang lebihnya 10 latihan soal ya. Ini untuk soal yang pertama ya, silakan dikerjakan sebagai bahan latihan adik-adik semua ya. Nanti di pertemuan berikutnya akan King Master Math bahas untuk latihan soal berikut ini. Tapi sebelumnya silakan dikerjakan dulu sebagai bahan latihan untuk adik-adik semua. Begitu ya, biar adik-adik semua semakin terampil, semakin bisa, semakin paham betul ya secara totalitas, secara detail keseluruhannya mengenai aturan sinus dan kosinus. Ini untuk latihan soal yang ketiga gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut untuk latihan soal yang keempat. Soalnya seperti ini ya, ada gambarnya. Silakan dicari nilai sin C nya. Kemudian kita lanjut untuk latihan soal yang kelima. Di sini disajikan segitiga ya. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai sin segitiga ACB. CB berarti ini ya. Oke, nah ini yang ditanyakan, sin ini berapa gitu ya. Oke, bisa dicari silakan. Kemudian kita masuk ke soal yang keenam ya. Soalnya seperti ini, diketahui segitiga ABC merupakan segitiga lancip, panjang sisi AB 10 dan AC 12. Jika nilai sin B 4/5, nilai cos C adalah titik-titik ya. Silakan dicari dan dilatih kemampuan kalian, jangan sampai berhenti sampai di sini saja gitu ya. Oke, ini latihan yang ke-7 ya. Oke, bisa dibaca sendiri dan nanti silakan dipelajari dan dikerjakan di kertas folio. Ketika nanti masuk, kita bisa kumpulkan jawaban tersebut gitu ya. Soal yang ke-7 kita lanjut soal yang ke-8. Ini soal yang ke-8 ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti sebagai ajang latihan adik-adik semua. Oke, untuk soal yang ke-8 tadi merupakan soal yang terakhir untuk King Master Math dalam menyelesaikan atau membahas materi mengenai aturan sinus dan kosinus. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Video yang lain linknya ada di kolom deskripsi, silahkan dibuka dan dikepoin saja gitu ya. Sekian dari kami King Master Math. Please like and subscribe ya. Bagi adik-adik semua yang baru pertama kali menonton video ini, silahkan di subscribe channelnya dan di like videonya ya. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat ya, bisa dipahami adik-adik semua dalam memahami materi mengenai perbandingan mengenai aturan sinus dan aturan kosinus gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.